Perkenalkan, nama saya Yuliana dari Prodi Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial aplikasi Mayop Accounting Plus versi 18. Yang pertama, saya akan membuat data persediaan dan nama akun pada aplikasi Mayop. Simak videonya ya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat profil perusahaan. Caranya, klik Create, kemudian Next, kemudian masukkan nama PT-nya yaitu PT Sentosa, kemudian masukkan alamat Jalan Ki Hajar Dewantoro 114 Jakarta Pusat, masukkan juga phone number, fax number, dan email. Kemudian klik Next. Untuk current financial year-nya kita tulis 2021, kemudian last month-nya Desember dan conversion month-nya November. Kemudian pilih periode yang 12. Lalu next. Nah, untuk ini kita pilih yang ketiga, lalu next. Untuk datanya akan tersimpan di sini. Jika kalian ingin mengubah datanya, kalian tinggal pilih change, lalu simpan di tempat yang kalian inginkan. Kemudian klik next. Kemudian klik Command Center. Dan berikut ini adalah tampilan dari Command Center-nya. Dan untuk membuat daftar akun, kita tinggal klik akun, lalu klik account list. Nah, di sini ada all account. All account ini adalah keseluruhan akun. Ada aset, liability, equity, income, cost of sales, expense, other income, dan other expense. Dan ini adalah daftar nama akun yang akan kita gunakan. Kita akan memulainya dengan aset. Yang pertama, kita akan membuat current asset. Klik new, kemudian karena current asset header, kita klik header account, kemudian kita klik nomor akunnya yaitu 1000, kemudian kita tulis current asset, kemudian klik OK. Selanjutnya kita klik new lagi, kita pilih yang bank, lalu masukkan nomor akunnya dan nama akunnya cash in bank, kemudian klik OK. Lalu new lagi, klik bank, nomor akunnya, kemudian masukkan namanya petty cash atau kas kecil, kemudian klik OK. New lagi, klik account receivable, masukkan nomor akunnya, kemudian masukkan namanya account receivable, kemudian klik OK. Klik new lagi, pilih yang other current asset, masukkan nomor akunnya, dan masukkan cadangan kerugian piutang dagang atau allowance for doubtful debt. Kemudian klik OK. Lagi new. Pilih yang other current asset, kemudian masukkan nomornya, dan masukkan namanya other receivable, klik OK. New lagi. Account tipenya, pilih yang other current asset, account numbernya, lalu nama akunnya, merchandise inventory atau persediaan barang dagang, lalu klik OK. Kemudian new lagi, other current asset, masukkan account numbernya, kemudian nama akunnya office supplies, lalu klik OK. Kita new lagi, klik account tipenya, other current asset, masukkan nomor akun dan PPN income, kemudian new lagi, account tipenya kita ubah menjadi other current asset, masukkan account number, dan ganti namanya menjadi
prepaid VAT atau pajak diterima di muka. Kemudian klik new lagi. Kita akan membuat header yaitu fixed asset dengan number 12000. Kemudian klik OK. Lalu kita akan new lagi. Masukkan account tipenya yaitu fixed asset, masukkan numbernya, dan account namanya LAN. Kita buat lagi fixed asset, masukkan nomornya, dan buat building at cost atau bangunan. New lagi, account tipenya kita ganti other current asset, masukkan nomornya, dan masukkan namanya akumulasi penyusutan bangunan. Kemudian klik new lagi. Kita ganti akun tipenya, other current asset, masukkan akun numbernya, dan namanya office equipment at cost. Kemudian klik OK. Lanjut, kita klik new. Tipenya kita ubah menjadi account receivable. Masukkan nomornya dan account namanya. Menjadi akumulasi penyusutan peralatan kantor. Kemudian klik OK. Selanjutnya new lagi, tipenya fixed asset. Masukkan nomor akunnya dan nama akunnya adalah kendaraan. Kemudian klik OK. Kita new lagi, account receivable, dan nama akunnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Di sini terdapat beberapa akun yang tidak terpakai. Kita bisa menghapusnya. Caranya, klik tanda panah, klik kanan, lalu klik delete account, dan OK. Apabila akun tidak bisa dihapus, maka dibiarkan saja karena itu tandanya akun itu telah di-link. Kemudian kita cari saja beberapa akun yang tidak terpakai dan dapat dihapus. Kemudian kita hapus. Selanjutnya kita akan membuat liabilities. Klik new, header account 2000, accountnya current liabilities. Lalu klik OK. Kita akan mengubah trade debitors menjadi account payable. Caranya, klik tanda panah, ganti nomor akunnya dan nama akunnya menjadi account payable. Kemudian klik OK. Lanjut klik new. Account tipenya kita ubah menjadi other current liability. Kemudian account numbernya 21201. Account namanya kita ganti menjadi accurate expense. New lagi, other current liability. Numbernya dan namanya diganti menjadi dividend payable. Lanjut, kita akan membuat PPN keluaran. Tipenya kita ganti other current liability. Nomornya, namanya kita ganti menjadi PPN outcome. Kemudian klik OK. Lanjut lagi, klik new. Other current liability, masukkan nomornya, namanya kita ganti menjadi income tax payable, kemudian klik OK. Selanjutnya kita akan buat header account, klik header 2000 dan namanya long term liabilities atau hutang jangka panjang. Kemudian klik new lagi. Kita ubah menjadi other current liability, account numbernya, dan ubah namanya menjadi bank loans. Sekarang kita akan buat equity.
Caranya klik new lagi, tipenya equity, masukkan nomor akunnya, dan ubah menjadi common stock. Caranya selalu sama ya, klik new. Lalu kita masukkan namanya. Kita ubah nomornya dan namanya menjadi dividen. Kemudian ada income summary. Dan yang terakhir historical balancing account sudah ada. Lanjut kita akan membuat income. Klik new. Masukkan nomor account dan yang pertama ada sales of merchandise, kemudian klik OK. New lagi, masukkan number account dan sales discount, lalu klik OK. New lagi, masukkan nomor accountnya dan namanya sales return, lalu new lagi, nama account dan service income. Lanjut kita membuat cost of sales, klik new, number account-nya dan namanya cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Kemudian yang kedua ada purchase discount atau potongan pembelian. Kemudian klik OK. Lanjut kita akan membuat expense. Klik new. Kemudian masukkan nomor account-nya, masukkan nama account-nya, yaitu wage and salaries expense atau beban gaji karyawan. Kemudian new lagi, masukkan nomor dan nama account-nya, yaitu beban kerugian piutang. Klik new lagi, kita buat advertising expense atau beban iklan. New lagi, masukkan nomor dan namanya, beban penyusutan kendaraan. Klik OK, new lagi, masukkan nomor dan namanya, maintenance expense atau beban pemeliharaan. Klik new lagi. Masukkan nomor akunnya dan namanya newspaper and tabloid expense. New lagi. Masukkan nomor dan angkanya supplies expense atau beban perlengkapan. Kemudian new lagi kita masukkan income tax expense atau beban pajak penghasilan. Klik OK, kita new lagi. Kita masukkan namanya depreciation ex building atau beban penyusutan bangunan. Kemudian klik OK. Kemudian new lagi, namanya depreciation ex equipment atau beban penyusutan peralatan. Kemudian new lagi, kita kasih namanya electricity, telepon dan water ex, beban listrik, telepon dan air. Kemudian klik OK. Selanjutnya, kita akan membuat other income. Klik new lagi, masukkan nomornya, masukkan namanya interest revenue atau pendapatan bunga. Kemudian buat lagi new, masukkan nomornya dan other revenue. Klik OK. Terakhir kita akan membuat other expense. Klik new, masukkan nomor dan akunnya. Nama akunnya adalah bank charge atau beban administrasi rekening di bank. Klik OK. Selanjutnya klik new lagi, masukkan nomor akunnya, masukkan nama interest expense atau beban bunga pinjaman. Lalu klik new lagi, masukkan nomornya dan namanya other expense atau beban lain-lain. Klik OK. Kalian bisa melihat nama-nama akunnya di all account.
semuanya sudah ada nama akunnya. Jika sudah lengkap, kalian tinggal close saja. Dan itulah tutorial cara membuat daftar nama akun di aplikasi Mayop. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yosef Unianto Gia, Prodi Akuntansi. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menginput data neraca saldo pada aplikasi Mayop. Mari kita saksikan ya teman-teman. Nah, ini udah masuk pada layar utamanya atau menunya. Sekarang langsung aja pilih satu, balance, akun opening balance. Ini ada beberapa akun-akun, nama akun-akun yang mestinya kita isi saldonya, yang harusnya kita isi. Ini saldonya berasal dari soal yang telah diberikan dengan daftar saldo per 31 November 2021. Langsung aja, yang pertama aset, ada cash in bank, saldonya 875.721.100 rupiah. Petty cashnya 10 juta. Ini 0 ya teman-teman, saldonya 0, jadi di enter saja, dilewati aja. Untuk akun receivable-nya saldonya 696.850.000 rupiah. 6.900.000. Untuk PPN income-nya saldonya 0 ya, jadi di enter saja. Untuk PPZ-nya 740.906.210 rupiah. Ini 0 teman, ini juga 0 saldonya. Nah, jadi land-nya untuk land 500 juta. Terusnya ini saldonya 0 ya, di atas ini saldonya 0, enter aja. Building at cost-nya 1 miliar. Ini min 46 juta 29. Oke, untuk asetnya udah selesai. Kita lanjut pada bagian liability-nya. Untuk trade creditors-nya saldonya 0 ya, jadi di enter aja. Akun payable saldonya 623 juta 218.750 rupiah. Untuk dividen payable-nya, PPN outcome-nya 0 semua. Ini masih 0. Saldonya 0 ya teman-teman, jadi di enter saja. Pada bank loans saldonya 369 juta. Sekarang masuk pada equity ya teman-teman. Equity common stock-nya sebesar 300 juta. Ini 0, dividennya 0, ini juga 0. Oke, equity sudah selesai. Sekarang masuk pada income. Oke, pada bagian pertamanya
saldonya sebesar 7.409.062.500 rupiah. Oke, pada akun income-nya udah selesai. Sekarang masuk pada cost of sales. Ini 5.512.187.500 rupiah. Selanjutnya min 25.112.300. Untuk tracknya 0 ya. Oke, cost of sales sudah selesai. Sekarang masuk pada akun expense. Yang pertama yaitu 343.50. Untuk income tax expense-nya 0 ya. Lanjut aja. Oke, pada expense-nya sudah selesai ini. Enter semua. Saldonya 0. Masuk pada other income. Sekarang other expense. Oke teman-teman, ini seharusnya 0 ya hasilnya ya, tapi ini masih ada 12 juta, berarti ada yang belum keisi atau salah menginput data. Jadi kita koreksi dulu. Oh iya, ini untuk service income-nya belum diisi sebesar 12.456.000. Oke, bisa kita lihat dan teman-teman, ini sudah balance, ini saldonya sudah 0, RP 0, jadi tandanya sudah balance ya teman-teman. Nah oke, seperti itu teman-teman cara menginput neraca saldo pada aplikasi Mayop. Terima kasih telah menonton. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Esrianti Taneo. Saya adalah mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Saya dari Fakultas FEBIS, Prodi Akuntansi, dengan NPM 2236100007. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput data customer dan juga data persediaan pada aplikasi Mayop. Yuk, langsung aja simak video berikut ini. Terima kasih. Oke, kita di sini tadi sini adjust inventory, terus ini udah LG ya P1. Oke. Di sini ya teman-teman, sorry. Sini kita klik LG sorry ya teman-teman, account-nya ya teman-teman. Cancel dulu, sorry teman-teman, di job LG. Coba use ulang lagi.
itemnya ya teman-teman. Di bawah ini oke. Cancel dulu ya teman-teman, close inventory. Cancel aja di sini ya teman-teman. Oke. Terus harganya 5937 937 500. Oke. Nah sekarang yang keduanya itu LG 2P, enter. Use item sini akunnya, sorry ya teman-teman, di sini akunnya 11301. Merchandise ya teman-teman. Oke, use langsung aja. Terus ini ya teman-teman, di sini oke ini salah ya teman-teman, sorry, ini 45. Ntar aja di sini. Oke, use item di sini 42 ya teman-teman. Terus enter di sini lagi. Ya 5937. Oke salah ya teman-teman, sorry. Bisa cancel dulu ya teman-teman, close. Oke, ini kita akan menginput saldo persediaan ya teman-teman. Nanti kita akan nulis close dulu, terus kita ke ini oke aja, kita ke adjust inventory-nya ya teman-teman. Oke, di sini yang pertama persediaan barang awal ya teman-teman. Oke, enter. Sini kita ketik LG, enter aja. Sini kuantitinya itu 45 ya teman-teman. Terus sini 4.062.500. Oke, terus ini totalnya jadi 146.250.123. Enter. Oke, terus lagi dua, maaf ya, enter. Use aja ini 42, terus 5 juta, harga satuannya itu 5.937 rupiah. Terus di sininya ini salah ya teman-teman, ini seharusnya 4.062.000 ya teman-teman.
enter coba ya teman-teman. Oke, terus 42 enter di sini udah. Oke, langsung aja kita ke sini. Yang dicari itu adalah merchandise ya teman-teman. Oke, merchandise inventory. Oke, sama aja di sini merchandise. Oke, merchandise inventory ya teman-teman, diskon. Oke, langsung di record aja ya teman-teman. Oke, cancel aja, kita ke komiknya teman-teman, adjust inventory, oke aja. Oke, thank you teman-teman semuanya, sampai jumpa pada video berikutnya yang teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Susi Hadayani Rizkia, NPM 22361000006, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengentry jurnal dan membuat laporan keuangan pada aplikasi Mayo. Silahkan simak video berikut ini. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan cara mengentry jurnal. Untuk transaksi pertama, yaitu bukti kas keluar sebesar 31.250.000 untuk pembayaran gaji karyawan bulan November tahun 2021. Kita akan masuk ke akun banking, ke spend money. Di sini nomor ceknya 01 BKK. Tanggalnya 01 bulan 12 2021. Sejumlah 31.250.000. Untuk memonya, pembayaran gaji karyawan November 2021. Berhubung ini untuk membayar gaji karyawan bulan November, jadi udah termasuk utang ya. Pakainya akun accrued expense. Kalau sudah, kita record. Masuk ke jurnal yang kedua adalah bukti kas masuk atas pelunasan piutang karyawan tertanggal 21 November 2021 atas nama Seni Andreas sebesar 1.875.000. Bukti kas masuk. Oke, kita masuk ke banking, receive money, dengan nomor bukti 01 kering BKM. Tanggal 12. Tanggal 2 bulan 12 2002. Nominalnya 1.875.000. Dengan memo pelunasan piutang karyawan. Kita pakai akun the receivable. Kita record. Transaksi yang selanjutnya yaitu bukti kas keluar dibayarkan kepada PT Andara sejumlah 316.750 untuk pelunasan utang dengan atas pembelian kredit tertanggal 23 November 2021 dengan termin 3/15 dan 4/45. Oke.
cancel. Karena ini pelunasan utang, kita masuk ke purchase, pay bill, suppliernya PT Andara. Dengan nomor C02 garing BKK. Tanggal 4 bulan 12 kelas 1 sejumlah 31.698.750. Oke, jadi PT Andara ini melunasi utangnya tanggal 4. Oleh karena itu, dia mendapatkan diskon 3%. Di sini diskonnya dicantumkan sebesar Rp9.776.250. Oke, kita record. Untuk transaksi selanjutnya adalah voucher kas kecil. Kita ke banking, spend money. Berhubung ini voucher kas kecil untuk pembelian perlengkapan senilai Rp1.218.750, maka kita ubah pay from account-nya menjadi petty cash. Account. Nomor ceknya 01 garing VKK. Tanggalnya 5/12/21, jumlah 1.218.750. Memonya pembelian perlengkapan. Kita pakai account office supplies. Oke, kita record. Untuk transaksi yang selanjutnya adalah faktur penjualan pada toko lavender. So, kita masuk ke sales, enter sales. Oke, kita isi customer-nya toko lavender. This customer. Nomor invoice-nya 71 garing JP. Pada tanggal 6 Desember. Untuk tipe 1 membeli 20 lemari panca. Yang kedua 18 lemari panjang tipe 2. Oh ya, sorry. Berhubung ini faktur penjualan, teks inklusifnya jangan di checklist ya. Oke, jadi total penjualannya itu 263.375.000 dengan PPN 26.337.500. Jadi untuk total kondisi receivable-nya adalah 289.711.500. Oke. Metode pembayarannya bank card. Oke, kita record aja. No. Oke, untuk transaksi selanjutnya adalah bukti kas masuk diterima dari toko Armida atas pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 29 November 2021 termin 2/10 N30.
sejumlah 244.773.375. Kita masuk ke pelunasan piutang, ke sales, receive payment. Oke, customer-nya kita cari toko Armida. Metode pembayarannya bank card. Dengan nomor bukti 02-BKM. Tanggal 7 Desember. Ini udah cara otomatis ya, teman-teman. Amount receivable-nya 244.773.375. Oke, di sini pelunasan piutangnya masih mendapatkan diskon sebesar 2% ya. Diskonnya jadi cantumkan sebesar 4.995.375. Oke, kita record. Untuk transaksi selanjutnya adalah nota kredit dari retur sejumlah setelah masuk kita cancel dulu. Untuk retur penjualan kita masuk ke sales, enter sales, customer-nya toko lavender, nomor invoice-nya 01-NK, tanggal 8 Desember, jumlah retur 1, jadi kita minus ya guys kalau retur. Lemari pajang tipe 1, retur 1 juga untuk tipe 2 nya. Jadi di sini jumlah returnya 14 juta dengan PPN 1.400.000 dan total receivable-nya adalah 15.400.000. Kita record. Oke, untuk transaksi yang selanjutnya adalah faktur pembelian. Kita masuk ke purchase, purchase, supplier-nya PT Andara. Dengan nomor bukti 124-AN, tanggal 9. Pembelian 20. Sebelumnya teks inclusive-nya tidak di checklist dulu ya. Untuk pembelian yang tipe 1 adalah 24 dengan harga 4.065.000. Untuk tipe 2 nya adalah 25 item. Pilih yang tipe 2 dengan harga 5.940.000. Oke, jadi total pembeliannya adalah 246.060.000 rupiah dengan PPN 24.606.000.
Total account payable-nya Rp270.666.000. Kita record. Untuk transaksi selanjutnya adalah bukti kas keluar atas pembayaran angsuran utang bank dengan rincian angsuran pokok 9 juta, bunga pinjaman 4.950.000. Oke, kita masuk ke banking, spend money. Nomor buktinya 03-BKK. Tanggal 10. Jumlah 13.950.000. Dengan keterangan pembayaran angsuran utang bank. Angsuran pokok atau bank loan sebesar 9 juta. Kemudian bunga pinjaman interest expense-nya 4.950.000. Oke, kita record. Untuk transaksi selanjutnya adalah voucher kas kecil pembayaran biaya iklan. Lalu kita masuk ke banking, spend money. Berhubung ini voucher kas kecil, jadi pakai petty cash. Nomor ceknya 02-BKK. Tanggal 11 Desember. Jumlah 625.000. Memonya pembayaran biaya iklan. Kita pakai akun advertising expense. Oke, kita record. Untuk transaksi selanjutnya adalah bukti kas masuk. Baik, kita lanjutkan. Untuk transaksi yang selanjutnya adalah pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 30 November 2021 dari toko Lavender. Pelunasan piutang kita masuk ke sales, receive payment, pilih customer-nya toko Lavender. Oke, dengan nomor bukti 03-BKM. Tanggal 13 Desember. Sejumlah 228.112.500. Itu pembayarnya bank card. Pelunasan tanggal 30 November. Cost. Oke, kita langsung record aja. Untuk selanjutnya, bukti kas masuk pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 20 November dari toko Marvelo. Pelunasan piutang dagang. Sama ke account sales, receive payment, customer-nya toko Marvelo. Buktinya 04-BKM. Tanggal 14 Desember. Sejumlah 203.568.750. Metodenya bank card.
kita record. Untuk transaksi selanjutnya adalah faktur penjualan. Kita masuk ke sales, enter sales. Customernya toko Marvelo. Nomor invoice-nya 72-PJ. Pada tanggal 15 Desember. Menjual 14 item tipe 1. Terus menjual 15 item tipe 2. Oke, di sini total penjualannya 240.312.500 dengan pajak PPN 20.431.250. Jadi total kondisi payable-nya 224.743.750. Pay method-nya kita ganti bank chart ya. Oke, kita record. Untuk transaksi selanjutnya adalah bukti kas keluar atas pelunasan utang. Kita ke purchase, pay bill. Suppliernya PT Dirma. Dengan nomor bukti 04-BKK. Tanggal 17. Jumlah 297.343.750. Oke, kita record. Untuk transaksi selanjutnya adalah bukti kas keluar, pembayaran listrik, air, dan telepon. Kita masuk ke banking, spend money. Nomor invoice-nya 05-BKK. Tanggal 19. Sejumlah 2.625.000. Dan memo pembayaran listrik, air. Oke, kita pakai akunnya accrued expense dengan cash in bank. Karena untuk membayar biaya listrik, air, telepon bulan November. Ya, kita record. Untuk transaksi selanjutnya adalah faktur pembelian. So, kita purchase, enter purchase. Suppliernya PT Dirma. Dengan nomor bukti 089-BR. Tanggal 20. Pembelian 24 tipe 1. Harganya 4.063.000. Yang kedua, 15 item lemari panjang tipe 2.
harganya 5.942.000. Oke, kalau udah sama, ini 5.942.500. Oke, udah sama, record. Untuk transaksi selanjutnya adalah voucher kas kecil. Kita ke banking, spend money, nomor ceknya 03 tanggal 23 Desember sejumlah 650.000. Memonya pembayaran berikan lantai toko yang rusak. Kita pakai akun maintenance expense. Oke, kita record. Untuk transaksi selanjutnya adalah faktur penjualan. Kita ke sales, enter sales, toko Armida, tanggal 24, menjual 20 tipe 1, dan 18 item tipe 2. Oke, di sini total penjualannya 263.375.000 dengan PPN 26.337.500. Total account receivable-nya adalah 2.809.712.500. Oke, kita record. Untuk transaksi selanjutnya adalah voucher kas kecil. Ke banking, spend money, jangan lupa ganti petty cash, nomor ceknya, link, kakak, tanggal 25, sejumlah 500.000. Biaya newspaper bulan Desember. Oke, kita pakai akun newspaper and tabloid expense. Oke, kita record. Untuk transaksi selanjutnya adalah faktur pembelian. Purchase, enter purchase. Suppliernya PT Andara. Nomor buktinya 130. Tanggal 26 Desember. Membeli 10 barang tipe 1 dengan harga 4.025.000 dan membeli tipe 2 16 item dengan harga 5.925.000. Oke, di sini total pembeliannya 135.050.000 dengan PPN 13.505.000.
total payable-nya 148.555.000. Oke, kita record. Untuk transaksi selanjutnya yaitu voucher kas kecil. Kita pakai petty cash. (05) FKK tanggal 27 sejumlah 1 juta. Pembelian perlengkapan toko office place pakainya ya. Oke, kita record. Untuk transaksi selanjutnya adalah bukti kas masuk atas pelunasan piutang dari toko lavender. Pelunasan piutang berarti kita ke sales and receive payment. Customer-nya toko lavender. Sejumlah 274.318.500. Kodenya bank card. Nomor bukti 05-BKM. Tanggal 28. Kita record. Transaksi selanjutnya adalah bukti kas keluar. Pengisian kembali kas kecil. Untuk pengisian kembali kas kecil, BKK kita pakai account banking. Spend money. Nomor ceknya 06-BKK. Tanggal 30. Jumlah 3.993.750. Pakai petty cash. Oke, kita record. Untuk transaksi selanjutnya bukti kas keluar pelunasan utang dagang. Kita ke purchase, pay bill, PT Andara. Nomor ceknya 07-BKK. Tanggal 31. Sejumlah 270.666. Oke, kita record. Untuk transaksi selanjutnya adalah bukti memorial. Kita ke account, record journal entry 02-BM. Tanggal 2. Memonya pendapatan bunga dan admin bank. Pendapatan bunga dan admin bank. Kita pakai cash in bank sebesar 1.400.000. Kemudian interest revenue. Biaya adminnya, bank chartnya sebesar 60.700. Cash in bank. Oke, record. Untuk transaksi selanjutnya adalah bukti memorial atas cadangan kerugian piutang. 03-M.
1. Dengan memonya, penyesuaian perlengkapan dan cadangan kerugian hutang. Second splash expense sebesar 2.443.750. Kreditnya office supplies. Untuk kerugian piutang kita pakai uncollectible accounts sejumlah 10.440.317.750. Kreditnya allowance for the kita record. Untuk transaksi selanjutnya, penyesuaian terhadap aktiva tetap tim memorial 04-PM. Yang pertama, penyesuaian terhadap building 2 juta. Yang kedua, penyesuaian terhadap aktiva tetap equipment sebesar 350.000. Yang ketiga, penyesuaian aktiva tetap terhadap vehicle senilai 1.612.500. Oke, kita record. Untuk transaksi selanjutnya, tim memorial atas penyesuaian terhadap gaji karyawan yang akan dibayar 2 Januari 05/WM penyesuaian gaji karyawan and salaries expense senilai 31.250.000. Kreditnya accrued expense. Oke, untuk transaksi selanjutnya adalah bagian dividen 06/PM sejumlah 37.500. Kreditnya income tax payable. Income tax payable-nya senilai 3.570.000. Kemudian dividen payable-nya kembali kita record. Transaksi yang terakhir bukti memorial 07/M
yang atas aja 17.820 PPN outcome sama PPN income Oke, di sini saya akan menjelaskan dilihat dari balance sheet itu total fat in-nya itu 71.706.250 dan VAT out-nya itu 53.886.100. Jadi fat in dikurangi fat out itu hasilnya 17.820.150. Untuk income tax payable-nya adalah 33.980.540. Itu dilihat dari laba rugi 100. Kita lihat di balance sheet-nya. Sorry. Oke, untuk yang income tax payable ini dilihat dari laba rugi sebesar 154.457.229 dibulatkan menjadi 154.457.000 dikali 22%. Ini tarif pajak PPh tahunan 2021 itu 22%. Jadi 1.457.000 ini dikali 22% hasilnya 33.980.540. Debitnya income tax expense, kreditnya income tax payable sejumlah 33.980.540. Kita record. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan. Kita masuk ke account report. Account. Sebelumnya kita lihat trial balance-nya dulu. Untuk trial balance-nya kita ke akun trial balance, langsung ke display aja. Oke. Ini jumlah trial balance-nya. Senilai 1M 72.588.975 rupiah. Untuk laporan keuangan, yang pertama yang ke balance sheet, kita ambil standar balance sheet, langsung display. Di sini ya, total cash on hand-nya 903.776.975. Untuk total current asset-nya
2.529.679.9. Total other asset 1.859.600.000 rupiah. Oke, jadi balance sheet ini terdapat akun aset, liability, dan equity. Untuk total asetnya itu semuanya 4M 427.129.679,9 rupiah. Sedangkan untuk total liability itu 791.962.350 rupiah. Sedangkan total equity-nya 3M 675.167.329,9. Jadi balance sheet ini total aset sama dengan total liability plus equity. Oke. Kita close. Untuk yang selanjutnya adalah profit and loss. Laporan laba rugi. Untuk profit and loss itu terdiri dari akun pendapatan dan beban. Di sini pendapatannya itu totalnya 208.672.104 rupiah, 9. Untuk total beban ya 84.585.875 rupiah. Dan total other income-nya 1.401.700 rupiah. Sedangkan total other expense-nya 5.010.700 rupiah. Jadi profit and loss-nya, laba ruginya itu 120.477.229,9. Kita beralih ke cash flow. Pilih ke banking, statement of cash flow, display. Oke, untuk laporan arus cash-nya, pendapatan, oke, untuk cash flow-nya jumlah 903.776.975 rupiah. Oke, ini contoh cash flow-nya. Oke, udah. Terima kasih teman-teman. Inilah video dari kelompok 1.